Menjadi pengikut Kristus, iman kita harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Setelah mendengar nasihat-nasihat Yesus soal jangan menyesatkan orang-orang kecil dan soal keberanian mengampuni orang yang bersalah yang dipaparkan Injil Lukas dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 5, para murid merasa terpanggil untuk mengajukan permohonan. Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Ini yang kita dengar dalam ayat yang kelima. Jawaban Yesus tepat dan tegas. Kata Yesus, sedikit apapun yang kamu miliki sekarang ini, itu sudah cukup. Sudah sangat cukup. Yesus seakan mau mengatakan kepada mereka, walau sekecil apapun iman yang kamu miliki sekarang ini, tetapi kalau kamu mau hidup baik, taat pada kehendak Allah, dan setia melayani Tuhan dan sesama manusia, iman sekecil apapun akan bertumbuh besar. Malah akan lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Itu yang kita baca dalam Matius bab 13 ayat 32. Di sini Yesus dengan lantang menyuarakan keterkaitan yang tak bisa diduakan antara iman dan pelayanan. Yesus seakan mau mengatakan, kalau kita mau memiliki iman yang kokoh dan teguh, maka iman itu harus dibahasakan dalam tindakan nyata. Sama seperti memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi kalau tidak membuat sesuatu untuk mengembangkan pengetahuan yang diterima, gelar akademik apapun, setinggi apapun, sebaik apapun, tidak punya guna apa-apa. Yesus lalu membuat satu ilustrasi menarik dalam kaitan dengan soal iman dan pelayanan. Dia menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan besar yang jadi pelayan bagi hamba-hambanya. Perumpamaan ini kedengaran aneh dan ganjil. Masa seorang tuan besar hanya bisa makan sesudah semua pelayannya selesai makan? Kan nggak mungkin. Biasanya kebalikan. Tuan makan dulu, baru sesudah itu pelayannya. Pelayan kalau makan pun tidak di meja yang dipakai tuannya. Biasanya juga di dapur atau di salah satu sudut rumah, sudut dapur. Walau kedengaran aneh, tapi maksud Yesus itu jelas. Kalau kita mau supaya iman kita menjadi besar, jadi kokoh dan teguh, kita harus bersedia dan mau meninggalkan kebesaran diri kita, meninggalkan kepentingan diri kita sendiri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, salib Yesus adalah contoh paling nyata perihal menjadi pelayan bagi orang banyak. Yesus berani meninggalkan kealahannya, mau menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam soal dosa, demi mengangkat derajat kemanusiaan kita yang terjerat dalam kelabu dosa, supaya kita bisa dengan bebas dan merdeka hidup sebagai manusia yang layak. Maka mari kita ikuti teladan Yesus yang mulia ini, mau menjadi pelayan yang setia, yang selalu siap siaga menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang kerap angkuh dengan prestasi diri, yang sering hanya mau mencari keuntungan diri, yang hanya mau dilayani dan tidak mau melayani.
Santa Teresa dari Kalkuta pernah berpesan, iman yang nyata dalam perbuatan itu namanya cinta. Dan cinta itu kalau dikawinkan dengan tindakan, itu namanya pelayanan. Ketika seseorang membahasakan iman itu ke dalam tindakan kasih yang hidup dan nyata, dia sebetulnya sedang menjalin hubungan yang sangat erat, sangat dekat dengan Tuhannya, dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.